Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Nah, saudaraku, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana proses pelatihan training centernya Yusuf itu ternyata ada di dalam penjara. Saya tidak katakan hanya di situ ya, ada tahap-tahapannya. Kalau kita mundur ke belakang, Yusuf itu sudah ngalami training sebagai pembantu di rumah Potifar sampai dia dipercaya atas seluruh harta kekayaan Potifar untuk dia kelola. Jadi pelatihan Tuhan itu macam-macam. Dia ngelatih ngurus rumah tangga dari seorang pejabat yang cukup tinggi, kira-kira bentuknya modelnya kehidupan orang-orang pejabat Mesir seperti ini dia sudah belajar. Cara ngatur harta kekayaan dari tuannya itu bagaimana, dia sudah bisa ngatur rumah tangganya seperti apa, kemudian anak buah yang ada di dalam keluarga itu bagaimana dia harus mengaturnya, jadi pegawai-pegawai yang lain. Jadi itu Yusuf sudah ngalami itu, tapi dia harus ngalami training yang lebih keras lagi, yaitu dalam penjara, melalui fitnah, ya fitnah dari istri Potifar. Nah, fitnah itu pun juga batu ujian, saudaraku, bahwa dia lebih takut akan Tuhan daripada kenikmatan dan kehidupan yang sudah cukup baik di rumah Potifar. Bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah perkenan Tuhan. Dan dia nggak tahu, saudaraku, apa yang akan dia alami. Memang di awal dahulu bahwa dia tahu bahwa dia punya punya tujuan hidup, bahwa nanti suatu saat dia akan bersinar seperti bintang yang bersinar itu. Itulah Yusuf. Jadi Yusuf ini memang a man of destiny, seorang yang memang sudah ditetapkan. Tapi apakah man of destiny, orang yang sudah ditetapkan untuk nantinya jadi orang besar, nantinya dia jadi seorang yang akan memerintah seluruh Mesir dan akan menyelamatkan akan bangsa Israel nanti kelak, itu langsung mencolot gitu, lompat? Tidak, saudaraku, ada proses. Jadi kata proses itu jangan dilupakan dan harus kita lalui, saudaraku. Anda semua yang sedang dalam proses apa saja, lalui itu, lewati itu bersama dengan Tuhan. Nah, kisah berlanjut tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Saudara sudah ngerti kisahnya. Ya, saya tidak perlu baca semuanya. Jadi ceritanya di penjara itu kemasukan 2 orang dari istana raja, juru roti dan juru minuman. Dua-dua dianggap melakukan kesalahan, mungkin ada yang keracunan atau bagaimana sehingga raja murka, marah. Nggak tahu yang salah itu minumannya atau makanannya gitu ya, tapi mungkin seluruh kerajaan, para pejabat diare atau gimana itu nggak diceritakan, saudaraku. Ada kesalahan begitu ya. Nah, masukkan penjara, tempat di mana Yusuf dikurung. Di sanalah ayat 4 ya, saudaraku ya, dari Kejadian 40, saya bacakan aja. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jadi ditaruh di tempat Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, jadi malamnya sama, mimpinya sama. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?"
Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Ini dua-dua ya, juru roti dan juru minuman. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf pada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun, ke tangan raja. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Ini pangkat tinggi loh saudaraku, juru minuman ini. Kalau ini orang yang sangat dekat dengan raja. Dia itu yang ngelap akan mulutnya raja kalau habis minum. Jadi orang sangat dekat yang harus orang kepercayaan. Nah itu masuk penjara ya saudaraku, ketemu dengan Yusuf ya. Nah, engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi dikembalikan posisi yang dahulu. Rupa-rupanya ada penyelidikan, saudaraku ya, dan ditemukan bahwa dia memang tidak bersalah. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Rumah penjara maksudnya ya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Disebut liang tutupan, saudaraku, ya. Jadi tempat penjara yang sangat pengap dan sangat tidak enak. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Ini juru rotinya nimbrung, saudara. Jadi dua-dua sama-sama mimpi. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Fir'aun. Buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Jadi dia membawa 3 bakul, kemudian menjunjung berisi makanan roti-roti itu, kemudian ada burung-burung makan gitu ya. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Waduh, ini mimpi yang ditafsirannya begitu mengerikan, saudaraku. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah pegawainya, para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun, dikembalikan posisinya. Tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Persis, tepat. Jadi penafsir mimpi yang luar biasa karena apa, saudaraku? Ada karunia Allah. Jadi kuasa karunia Tuhan itu bekerja atas Yusuf. Di mana? Dalam penjara. Tadi dia disertai dan dilimpahi dengan kasih karunia Bapa Allah surgawi. Iya, itu benar, saudaraku. Mengakibatkan dia jadi kesayangan kepala penjara dan dilatih oleh Tuhan untuk ngatur narapidana. Nah, ketika ada 2 orang pejabat tinggi dari pemerintah, dari kerajaan masuk, Yusuf disatukan dengan mereka, kenalan sama mereka, bareng sama mereka.
Nah, mimpinya tadi sudah kita baca, saudaraku, bagaimana satu dapat mimpi, satu dapat mimpi juga, dia menafsirkan mimpi. Dan kepada juru minuman dia bilang, ingat aku ya, nanti kalau kamu sudah dikembalikan posisimu. Dan tergenapi, saudaraku. Tapi apakah Yusuf diingat? Nah, di sini kita perlu melihat ayat yang ke-23 dari Kejadian 40. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudaraku, ujian dari Yusuf itu tidak ringan. Tadi saya sudah katakan bahwa karunia Allah, kuasa roh itu bekerja justru di tempat yang paling gelap. Itu penting untuk kita pahami. Jadi, kalau Anda misalnya ada di tempat yang paling susah gitu ya, ada sedang berada di dasar dari tempat terendah dari kehidupanmu gitu, dalam posisi hidupmu ini, Anda merasa tertekan dan merasa susah, merasa Anda terkurung seperti Yusuf begitu ya, tidak salah tapi di fitnah dan masuk penjara. Ya meskipun ada penyertaan Tuhan, tapi kan rasanya tetap berat. Sikap hati Yusuf yang terus nyambung dengan surga, itu membuat di tempat paling gelap, karunia Allah bekerja. Nah, saya merindukan, saudaraku, saudara yang saat ini sedang terpuruk, saudara sedang merasakan akan satu penderitaan, saudara sedang dalam kegelapan yang paling gelap, biar karunia Tuhan bekerja. Anda sedang sakit, dan rasanya sakitnya itu berat sekali untuk ditanggung. Barangkali karunia iman akan bekerja pada saat itu. Kenapa tidak? Yusuf juga tempat yang paling gelap, paling rendah. Dia sedang di tempat yang paling susah. Karunia Tuhan bekerja. Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang ada di tempat-tempat yang rendah, saudaraku. Karunia-Nya kadang-kadang bekerja justru di tempat itu. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan Anda yang sedang dalam, ya tadi saya sebut sakit, menderita, kenapa tidak? Berdoalah, karunia Tuhan bekerja. Dan mungkin saudara akan punya pengalaman, barangkali pengalaman kuasa karunia iman yang luar biasa. Saya pernah membaca, saudaraku, sebuah kisah dari Watchman Nee, saudara. Watchman Nee ini seorang hamba Tuhan di Tiongkok, saudara ya. Sekarang sudah bersama Tuhan, dia menjadi martir di penjara komunis pada waktu itu. Nah, di masa mudanya, karena ilmu kedokteran juga masih belum berkembang seperti sekarang, saudara. Dia mengidap penyakit TBC dan itu parah sekali sehingga dia hampir mati, saudara. Di usia 24 tahun, Watchman Nee itu menulis akan buku yang berjudul Spiritual Man. Itu buku klasik yang sangat bagus sekali, ada tiga jilid, saudara. Saya punya itu, bukunya itu luar biasa. Dia mengupas tentang manusia rohani. Nah, dia cerita bahwa pada waktu aku menuliskan akan itu buku tersebut, jadi aku menyelesaikan buku itu dadanya sakit luar biasa sampai diganjal dengan bantal, ditekan begitu supaya dia masih tetap bisa bekerja. Dia menulis. Dia lemah sekali. Setiap batuk keluar darah, saudara. Lemah sekali. Tapi pada satu hari, setelah dia menyelesaikan akan bukunya itu, pada waktu itu dia sudah nyerah. Dia sudah bilang, Tuhan, biar buku ini boleh menjadi karyaku yang terakhir yang aku persembahkan kepada dunia ini sebelum aku pulang ke surga. Dia sudah pikir bahwa dia pasti mati karena udah kurus kering, udah lemah sekali.
Ya pengobatan belum seperti sekarang, saudaraku ya, pada masa itu. Nah, Watchmeni pada waktu itu dia membaca firman Tuhan, dia menemukan akan satu ayat, yaitu berdiri dengan iman, berjalan dengan iman, begitu ya, itu ada dalam bahasa Mandarin. Dan ayat itu di surat Roma, tiba-tiba ayat itu menjadi rema. Dan di tengah-tengah sakitnya yang sangat parah itu, tiba-tiba dia berusaha berdiri. Dia berkata, Tuhan, aku berdiri dengan iman. Dan dia berdiri dan dia gemetar, saudara. Tapi firman itu berlanjut, berjalan dengan iman. Dan dia pun berjalan. Dia berkata bahwa dia melangkahkan kaki. Step by step itu ya, langkah demi langkah itu seperti sedang menempuh satu perjalanan sangat jauh. Waktu dia ada di loteng, dia mau turun ke bawah, dia bilang bahwa tangga yang akan aku lalui itu seperti sebuah jarak yang sangat jauh. Itu kesan yang tidak bisa dilupakan oleh Watchmeni. Dan dia benar, dia melangkah turun, dan dia terus mengatakan, berdiri dan berjalan dengan iman. Dan saudara, luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Hari Minggunya dia khotbah 4 jam di gereja. Sembuh total. Jadi dalam situasi yang paling rendah, yang paling parah, karunia Tuhan bisa bekerja. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tetapi belum selesai kalau bicara tentang Yusuf. Dia mengharapkan akan juru minuman itu lapor pada Fir'aun. Ditunggu-tunggu, dilupakan, saudaraku. Beberapa waktu lamanya dia dilupakan. Benar-benar, saudara, kalau belum waktunya Tuhan, itu usaha manusia itu juga tidak ada gunanya. Harus nunggu. God's time itu adalah yang paling sempurna. Jadi kita harus bersabar. Itu ujian kesabaran, saudaraku. Ya, inilah kisah dari Yusuf yang sangat menarik untuk didalami dan dipraktekkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.